warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, yaitu terkait bukti audit. Pada penjelasan video ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari bukti audit itu seperti apa, dan juga di sini bukti audit itu meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting, informasi di luar dari catatan accounting, dan juga di sini ada tipe-tipe dari bukti audit itu sendiri seperti apa. Dan juga di sini kita akan mempelajari karakteristik dari bukti audit itu seperti apa, yaitu salah satunya ada sufficiency, yaitu cukup lengkap, reliability, yaitu handal, source, yaitu sumber yang jelas, nature, yaitu sifatnya, dan yang terakhir ada relevance atau relevansinya. Dan juga di sini akan mempelajari tujuan kita mencari bukti audit itu untuk apa. Dan juga di sini akan mempelajari kasus-kasus terkait materi pembahasan pada hari ini. Berikut cuplikan materi pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Pertama, kita perlu mengetahui pengertian bukti audit. Apa sih bukti audit itu? Audit evidence atau bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit sendiri meliputi: pertama, informasi yang terdapat dalam catatan accounting. Kedua, informasi di luar dari catatan accounting. Selanjutnya yaitu accounting record. Accounting record dapat didefinisikan sebagai: pertama, catatan transaksi dan peristiwa accounting ke dalam unsur debit dan kredit. Kedua, catatan pendukung. Ketiga, buku besar dan buku tambahan. Keempat, jurnal dan koreksi penyesuaian. Kelima, catatan berupa worksheets dan spreadsheets yang mendukung. Selanjutnya yaitu appropriateness of audit evidence. Appropriateness of audit evidence atau ketetapan bukti audit adalah ukuran mutu atau kualitas bukti audit. Ukuran kualitas dari bukti audit ditunjukkan oleh relevansi dan keandalan dalam mendukung kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditor. Appropriateness of audit evidence diatur dalam ISA 500, di mana pada ISA 500 alinea A27 sampai dengan A30 mengatur mengenai relevansi bukti audit dan contohnya. Serta pada ISA 500 alinea A31 sampai dengan A33 mengatur mengenai keandalan bukti audit dan contohnya. Selanjutnya, sufficiency of audit evidence. Sufficiency of audit evidence atau kecukupan bukti audit adalah ukuran kuantitas suatu bukti audit. Banyaknya bukti audit tergantung dari penilaian auditor terhadap salah satu material dan mutu dari bukti tersebut. Semakin tinggi mutu dari suatu bukti, semakin sedikit bukti audit yang diperlukan. Namun tidak ada gunanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti jika mutu dari bukti itu rendah. Selanjutnya yaitu types of audit evidence.
Yang pertama adalah observation. Observation adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas tertentu. Auditor mempergunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan penciumannya dalam mengevaluasi berbagai item yang sangat beraneka ragam. Contoh, melakukan observasi pelaksanaan absensi karyawan, proses produksi, proses pemuatan barang ke kontainer, aktivitas para teller di counter, dan lain-lain. Yang kedua ada reperformance. Reperformance adalah melakukan pengujian kembali berbagai penghitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien tentang pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Ketiga ada recalculation. Recalculation merupakan penghitungan ulang kembali yang terdiri dari pemeriksaan keakuratan matematis dokumen atau catatan. Keempat ada confirmation. Confirmation adalah tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Kelima yaitu inspection. Inspection meliputi pemeriksaan catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Keenam, client inquiries. Client inquiries adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan atau tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Walaupun auditor sudah mendapat informasi melalui wawancara, maka perlu dilakukan prosedur lainnya untuk menguatkan atau meyakinkan bukti atau informasi tersebut. Ketujuh, physical examination. Physical examination adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud atau tangible assets. Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat juga diterapkan pada surat berharga, surat piutang, serta aktiva tetap berwujud. Kedelapan, analytical procedures. Analytical procedures adalah proses yang menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Contohnya, perbandingan laba kotor antara tahun berjalan dan tahun lalu. Selanjutnya membahas karakteristik of audit evidence. Yang pertama itu sufisiensi, jumlah bukti yang ditemukan wajib diperhitungkan. Apakah materi tersebut memiliki kuantitas yang memadai untuk memungkinkan auditor membuat penilaian yang akurat? Jika seorang auditor hanya diberikan satu laporan bank dari sebuah perusahaan, itu tidak akan cukup untuk membuat penentuan apapun tentang kondisi keuangan perusahaan tersebut.
Kedua yaitu reliability, yaitu keandalan bertujuan untuk menentukan apakah materi tersebut dapat dipercaya dan diandalkan untuk membentuk sebuah opini audit. Ketiga, source, yaitu sumber bukti akuntansi dapat diperoleh langsung dari perusahaan atau dari pihak eksternal. Informasi yang diperoleh dari sumber eksternal umumnya dianggap lebih dapat dipercaya. Keempat, nature, yaitu sifat mengacu pada jenis informasi yang diterima. Misalnya, informasi dapat disediakan melalui dokumen hukum, presentasi, secara lisan dari karyawan, atau melalui konfirmasi fisik. Kelima, relevance, yaitu seberapa relevan informasi yang ditemukan dalam kaitannya dengan analisis keseluruhan adalah faktor penentu. Selanjutnya yaitu tujuan bukti audit. Pertama, bukti audit sangat penting dalam membangun kredibilitas dan keandalan laporan keuangan serta menumbuhkan kepercayaan di hadapan stakeholders. Kedua, stakeholders mengandalkan bukti audit untuk membuat keputusan yang tepat terkait investasi, pinjaman, dan aktivitas keuangan lainnya. Ketiga, bukti audit yang tepat memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, sehingga melindungi dari masalah hukum. Keempat, pemeriksaan yang teliti atas bukti membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko salah saji material, meningkatkan akurasi dan integritas pelaporan keuangan. Kelima, laporan keuangan yang transparan dan didukung oleh bukti audit yang kuat menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan di kalangan investor.